Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa sang dewa kultivasi ganda yang sudah memasuki episode ke-105. Dimana pada episode sebelumnya, Chusyu langsung mengaktifkan formasi arai penghancur jiwa untuk melenyapkan para monster yang ada di sana. Kianmia yang mengetahui seberapa mengerikannya formasi arai tersebut, dia mencoba mengulur waktu dengan bernegosiasi dengan Chusyu sambil menunggu para raja suci kembali dari ruangan hampa. Tapi akhirnya Chusyu menyadari kalau Kianmia hanya mencoba mengulur waktu saja dan bersiap untuk melenyapkan mereka semua. Tapi di saat Chusyu hendak melakukannya, tiba-tiba langit di belakangnya terbelah. Dan muncullah dua raja suci dan juga Luo Qingying, serta seorang kultivator tingkat kaisar semu yang bernama Tian Yunzi. Demon kupu-kupu yang melihat Diedinu sedang disandra oleh Chusyu, dia langsung memintanya kembali. Dan Chusyu langsung menurutinya karena Diedinu sudah tidak berguna lagi baginya. Meskipun Chusyu sempat merasa heran kenapa Luo Qingying tidak melenyapkan mereka, tapi Luo Qingying mengatakan kalau dia bisa melenyapkan mereka semua kapan saja, tergantung dengan keputusan dari Chusyu. Tapi Tian Yunzi langsung ikut campur dan meminta Chusyu untuk mengampuni nyawa mereka, dan sebagai gantinya dia akan memberikan informasi tentang sumber Dao untuk mengobati luka Master Agung Teisuji. Tapi San Xiao langsung menyela pembicaraan. Dia mengatakan tidak akan menukar nyawa monster rendahan dan menuruti permintaan dari Chusyu. Sehingga Tusanyo langsung berakting kalau dia ikut terjebak di sana, yang membuat Kianmia langsung memohon kepada San Xiao untuk menyelamatkan adiknya. San Xiao pun akhirnya mau menerima persyaratan dari Chusyu dan menanyakan berapa banyak harta yang dia inginkan. Setelah menghitung semua monster yang menjadi tawanannya, Chusyu memasang harga yang sangat gila, yaitu 100 juta defense stone kepada mereka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Wajah San Xiao langsung berubah menjadi pucat setelah mendengar permintaan harga yang tidak masuk akal dari Chusyu, tapi dia tidak memiliki pilihan lain lagi dan berkata, "Baiklah, aku setuju dengan harga itu, sekarang lepaskan mereka semua." Karena San Xiao sebagai pemimpin kota Tianyao sudah menyetujuinya, Chusyu langsung menonaktifkan formasi arai yang membelenggu para monster itu. Dan Chusyu tidak merasa khawatir jika San Xiao melanggar janjinya, karena dia tidak akan berani macam-macam dengan adanya Luo Qingying yang telah mengalahkan San Xiao di ruangan hampa. Chusyu pun menarik kembali formasi arai penghancur jiwa miliknya, dan semua monster yang sebelumnya terjebak kembali bisa bergerak dengan bebas. Dia bilang, "Aku sudah melepaskan mereka semua, kau siapkan saja pembayarannya, karena aku tidak mau pembayaran dengan cara menyicil." Tusanyo pun langsung kembali ke belakang Chusyu setelah semuanya selesai. Dia bilang, "Master, bagaimana aktingku barusan? Apakah aku sudah melakukannya dengan baik?" Chusyu menjawab, "Aktingmu lumayan bagus barusan, aku sangat bangga kepadamu. Karena kau telah melakukan tugasmu dengan baik, aku akan memberikan hadiah untukmu malam ini." Lalu Tusanyo langsung berpikiran kotor dan membayangkan saat berkultivasi ganda dengan Chusyu, dan dengan wajah birahnya dia bilang, "Kalau begitu, aku menginginkan hadiah seperti yang Master lakukan kepadaku kemarin malam. Aku akan merasa sangat senang jika Master mau memberikannya untukku." Chusyu yang langsung mengetahui maksud dari Tusanyo, dia langsung tersenyum mendengarnya. "Baiklah, sekarang kau kembalilah ke kamarmu dan tunggu aku di sana, karena sekarang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Liu Hongyi." Tusanyo yang merasa sangat senang pun menjawab, "Baiklah Master, aku akan menunggumu di sana." Singkat cerita, malam pun telah tiba dan semua orang sudah kembali ke tempatnya masing-masing, sehingga suasana di atas bangunan penjara itu pun menjadi sepi. Lalu Chusyu menghampiri Liu Hongyi karena ada yang ingin dia bicarakan setelah mereka berpisah cukup lama, setelah Chusyu kehilangan nyawanya pada kehidupan sebelumnya saat dia dikepung oleh para kultivator sejagat raya. Liu Hongyi yang merasa sangat senang itu tidak kuasa menahan air matanya, dan Chusyu langsung memulai pembicaraan. Dia bilang, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku sangat senang karena kau dalam keadaan yang baik-baik saja." Chusyu pun menyeka air mata Liu Hongyi dan kembali berkata, "Kenapa kau malah menangis? Bukankah ini adalah hal yang sangat bagus karena kita bisa bertemu kembali?" Liu Hongyi bertanya, "Jika selama ini kau masih hidup, kenapa kau tidak datang untuk mencariku dan malah membiarkanku hidup dalam ketidakpastian selama ini?" Sambil menghela napas, Chusyu menjawab, "Aku telah menyinggung terlalu banyak orang. Jika aku datang untuk mencarimu, itu hanya akan membuatmu berada dalam masalah yang lebih besar. Lagi pula aku kehilangan semua kekuatanku saat aku tereinkarnasi, jadi aku menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya kembali."
Liu Hongyi langsung memegang tangannya. Dia bilang, "Aku mengerti. Aku merasa sangat marah ketika mendengar kabar kalau kau telah tewas dalam pertempuran, sehingga aku membenci semua orang yang pergi untuk memburumu. Dan aku juga membencimu karena kau telah meninggalkanku seorang diri di dunia ini." Chu Xiu pun langsung mengelus kepala Liu Hongyi yang membuatnya merasa malu, sehingga wajah Liu Hongyi langsung memerah karena Chu Xiu belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Sambil tersenyum, Chu Xiu berkata, "Dasar bodoh, kenapa kau mau membalaskan dendam untukku jika kau membenciku?" Liu Hongyi pun langsung terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa, karena dari dulu dia tidak bisa menang jika beradu argumen dengan Chu Xiu. Liu Hongyi yang merasa kesal kepada Chu Xiu pun berkata, "Kaulah sebenarnya yang bodoh. Kau sudah tahu seberapa kuat pasukan yang mengejarmu itu, tapi kau malah memprovokasi mereka dan menghadapinya seorang diri." Chu Xiu menjawab, "Kau tidak perlu marah seperti itu kepadaku, karena sebenarnya aku juga tidak mau melakukannya." Lalu Liu Hongyi menunjukkan sesuatu kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Mungkin kau sudah mengetahui tentang benda ini, karena ada banyak orang yang mengejarku untuk mengambilnya. Apakah kau juga merasa penasaran dengan benda ini?" Chu Xiu pun langsung mengambil benda itu dari tangan Liu Hongyi. Dia bilang, "Begitu rupanya. Ternyata si mata Dajjal tidak berbohong kepadaku. Liontin ini memang terjatuh bersamanya dari benua Honghuang." Lalu Chu Xiu memperhatikan liontin yang memiliki ukuran sebuah tengkorak itu dan berkata di dalam hatinya, "Tapi aku tidak merasakan ada hal yang spesial dari liontin ini. Sebenarnya apa kegunaannya sehingga banyak orang yang menginginkannya?" Lalu Chu Xiu kembali memberikan liontin itu kepada Liu Hongyi. Dia bilang, "Ambillah. Aku tidak tahu apa-apa tentang fungsi dari liontin ini. Kau bisa menyimpannya kembali." Tapi Liu Hongyi menolaknya. Dia bilang, "Kau saja yang menyimpannya. Aku masih terlalu lemah, jadi aku tidak yakin bisa mempertahankan benda ini jika ada seseorang yang berniat untuk mengambilnya." Liu Hongyi melanjutkan perkataannya, "Jika kau sudah mengetahui apa kegunaannya, kau bisa beritahukan hal itu kepadaku." Sambil menggenggam liontin tersebut, Chu Xiu berkata, "Baiklah, aku akan menjaganya untukmu, dan aku akan memberitahukannya kepadamu jika aku sudah mengetahui sesuatu tentang liontin ini." Lalu Chu Xiu pun bertanya kepada Liu Hongyi, "Hongyi, sekarang apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" Liu Hongyi menjawab, "Kau mau aku pergi kemana dengan menanyakan hal itu kepada aku?" Chu Xiu pun kembali menggenggam tangannya. Dia bilang, "Identitasku saat ini adalah putra suci dari wilayah tanah suci Taisu, dan dengan adanya kakak Luo yang melindungiku setiap saat, sekarang aku memiliki otoritas dan juga kekuatan. Kau tidak perlu merasa khawatir, karena mulai dari sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani mengejarmu." Chu Xiu melanjutkan perkataannya, "Kenapa kau tidak ikut saja pulang bersamaku ke tanah suci Taisu?" Liu Hongyi langsung terdiam setelah Chu Xiu mengajak untuk ikut bersamanya, karena selama ini Liu Hongyi selalu pergi mengembara tanpa tempat tujuan. Meskipun tawaran dari Chu Xiu sangat baik untuknya, Liu Hongyi langsung menolak tawaran itu. Dia bilang, "Niat pedangku mengharuskan aku untuk pergi mengembara dan melakukan perjalanan sambil bertarung di setiap jalannya. Jika aku tinggal menetap di suatu tempat, itu tidak akan bermanfaat bagi jalan daoku." Lalu Liu Hongyi tersenyum dan melanjutkan perkataannya, "Aku sudah merasa sangat bahagia dengan bisa melihatmu lagi. Sekarang aku bisa melanjutkan hidupku dengan tenang tanpa harus mengkhawatirkanmu yang sudah menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Meskipun Liu Hongyi menolak tawarannya untuk ikut pulang ke tanah suci Taisu, tapi Chu Xiu merasa senang dengan sikap Liu Hongyi. Sambil memeluknya dengan erat, dia bilang, "Sekarang kau sudah dewasa, kau bukan gadis kecil lagi yang harus aku lindungi setiap saat." Liu Hongyi yang terbawa suasana karena Chu Xiu memeluknya dan mengelus kepalanya itu. Dengan refleks dia memberanikan diri untuk mencipok pipi Chu Xiu meskipun dia merasa malu saat melakukannya. Lalu Liu Hongyi berkata kepada Chu Xiu, "Kita akan bertemu lagi di puncak gunung tempat kita bertemu sebelumnya. Aku akan menunggumu di sana, jadi kau bisa datang untuk menemuiku kapan saja." Tapi karena Chu Xiu merupakan seorang pria yang gampang menjadi birah, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan berkata, "Hongyi, dengan membiarkan aku menjadi seorang raja demon saja sudah cukup. Kau adalah salah satu hal terindah bagiku di dunia ini, jadi aku tidak ingin kecantikanmu itu ternodai oleh debu yang kotor. Mulai sekarang aku akan selalu melindungimu, jadi kau tidak perlu lagi bertarung dan mencabut nyawa orang lain." Meskipun Liu Hongyi menganggap Chu Xiu itu keluarganya, tapi godaan mau Chu Xiu membuatnya langsung luluh seketika. Sambil memeluk Chu Xiu dengan erat, dia bilang, "Kalau kau adalah seorang demon, maka aku akan menjadi wanitanya sang demon.
Aku tidak ingin menjadi seorang wanita yang selalu berlindung di belakangmu, tapi aku ingin menjadi seorang wanita yang selalu ikut bertarung bersamamu. Lalu Liu Hongyi melingkarkan tangannya di leher Chu Xiu. Dia bilang, "Bisakah kau mengabulkan satu permintaan terakhirku sebelum aku pergi?" Chu Xiu yang merasa terkejut pun hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa, karena dia tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Liu Hongyi. Tanpa basa-basi lagi, Liu Hongyi langsung menyosor Chu Xiu yang membuat Chu Xiu terkejut, dan ikatan persaudaraan di antara mereka sekarang telah berubah menjadi sebuah ikatan cinta dalam sekejap saja. Tentu saja Chu Xiu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga dia langsung memeluk Liu Hongyi dengan erat di tengah angin malam yang dingin agar suasana di sana menjadi hangat bagi mereka. Tapi seiring waktu berlalu, namanya juga anak muda, suasana yang tadinya hangat menjadi panas membara, sehingga mereka berdua pun berkultivasi ganda semalaman di atas gedung penjara. Crot. Pada keesokan harinya di kota Tianyao, terlihat Luo Qingying sedang berdiskusi dengan Tian Yunji di bawah pohon besar karena Luo Qingying ingin menanyakan sesuatu kepadanya. Terlihat tempurung kura-kura di atas meja mereka, dan Tian Yunji pun berkata kepada Luo Qingying, "Apa yang ingin kau ketahui, Nona Luo? Aku bisa membaca keberuntungan dan takdir dari seseorang menggunakan tempurungku ini." Tapi bukannya menjawab pertanyaan dari Tian Yunji, Luo Qingying malah balik bertanya kepadanya, "Apa yang ingin aku ketahui katamu? Bukankah kau memiliki kemampuan meramal? Seharusnya kau bisa mengetahui maksud kedatanganku ke sini. Jika kau tidak bisa mengetahuinya, lebih baik aku pergi dan tidak membuang-buang waktuku." Mendengar perkataan ketus dari Luo Qingying, Tian Yunji langsung memulai ritualnya tanpa berkata apa-apa untuk bisa mengetahui maksud kedatangan Luo Qingying ke sana. Tapi setelah mengetahui apa yang diinginkan oleh Luo Qingying, Tian Yunji langsung terkejut. Dia bilang, "Kau ingin mengetahui keberuntungan dari Chu Xiu?" Luo Qingying pun langsung tersenyum mendengarnya. Dia bilang, "Bagus sekali, ternyata kau memang memiliki kemampuan untuk meramal. Jadi bagaimana? Apakah kau bisa membaca takdirnya?" Sambil menghela napas, Tian Yunji menjawab, "Keinginanmu itu sangat menyusahkan bagiku, karena kehadiran Chu Xiu saja bagaikan lautan merah cairan manusia yang tidak terbatas. Jadi bagaimana bisa aku membaca takdirnya?" Lalu tiba-tiba Bibi Luo langsung menyela pembicaraan. Dia bilang, "Kalau begitu, coba kau ramalkan saja tentang dunia percintaannya, karena aku merasa penasaran apakah aku akan jatuh cinta kepadanya di masa depan." Luo Qingying pun langsung marah mendengarnya. Dia bilang, "Cih, dasar tidak tahu malu, kau itu sudah berusia ribuan tahun. Apakah kau tidak bisa bersikap lebih pantas dan tidak memalukan seperti itu?" Bibi Luo menjawab, "Apa yang kau tahu tentang hal itu? Bukankah kita bisa mengintip masa depannya dengan mengamati momen-momen kita atau kejadian romantisme saat bersamanya?" Bibi Luo melanjutkan perkataannya, "Masa depan Chu Xiu itu berkaitan dengan keberuntungan warna cairan merah manusia. Masa depannya itu menyangkut langit luar hingga rahasia keabadian, dan ceritanya pun bersambung." Waktu Tosep, ending yang sangat membagongkan sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engkelah tepang deh jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jago Ngura agar kami tetap bisa berkarya di masa depan. Maju dan berjaya terus Jago Ngura Trot Lovers.